Namo Buddhasa Sujamonifu. Ya, saya lanjutkan, katakan ini petikan ketiga dari ceramah Master Ching Kung ya, 15 Januari 2019. Nah, baru-baru ini ada praktisi yang datang bertanya padaku. Dia bilang bahwa di sebuah wihara pelafalan Amitabha ada yang sebagian orang ketika melafal Amitabha di dalam tubuhnya akan mengalir energi yang mengendalikan tubuhnya, sehingga ya tubuhnya tidak terkontrol, miring ke kiri dan ke kanan, seperti orang yang mengalami mabuk laut. Bahkan bukan hanya satu orang yang mengalami kejadian ini, bahkan beberapa umat hanya juga mengalami hal yang serupa. Mengapa bisa demikian? Praktisi pelafalan Amitabha sejati memperoleh perlindungan dari seluruh Buddha dan Bodhisattva di seluruh penjuru dari tiga masa fenomena tersebut. Dikarenakan kemelekatan di dalam hatinya sendiri masih belum sanggup dilepaskan. Keyakinan dan tekadnya bermasalah. Keyakinannya belum cukup tulus, tekadnya juga belum cukup pula. Buddha Amitabha adalah pencerahan tanpa batas. Sedangkan umat itu mulutnya memang melafal pencerahan tanpa batas, namun di hatinya adalah kesesatan, dibelenggu kemelekatan yang kuat. Beragam jenis kemelekatan. Ada yang melekat pada orang yang disayangi, harta benda. Ada pula yang melekat ingin melihat Buddha, ingin melihat fenomena gaib, ingin cepat-cepat meraih kemajuan batin. Ada pula yang berharap mendapatkan kemampuan gaib dan mukjizat. Ada pula yang melekat pada ritual pelafalan Amitabha, irama pelafalan, jumlah lafalan, dan sebagainya. Maka itu mesti rajin mendengar ceramah Dharma. Mendengar ceramah ya akan membantumu melepaskan kemelekatan, membantumu memperkokoh keyakinan dan tekad. Ada praktisi yang bilang dia telah mendengar ceramah selama 10-20 tahun. Jadi sekarang sudah tidak perlu mendengar lagi, sudah paham semuanya. Sesungguhnya Anda tidak memahaminya. Standar yang ditetapkan oleh Master Sanjia ya adalah kalau sudah paham maka sudah sanggup melepaskan. Sebaliknya kalau belum sanggup melepaskan maka berarti belum paham. Penyebab lainnya adalah karena rintangan karma, musuh kerabat ya, musuh kerabat. Penagih hutang datang merintangi dirimu. Dia tidak berharap Anda bisa berhasil. Mengapa demikian? Dia masih dendam padamu. Dia sedang menanti kesempatan untuk balas dendam. Apabila Anda melatih diri dan terlahir ke alam Sukawati, dia tidak bisa mencarimu lagi untuk balas dendam. Maka itu sebagai praktisi, hendaknya senantiasa teringat pada musuh kerabat penagih hutang diri sendiri. Setiap hari melimpahkan jasa kebajikan dari pelatihan diri kepada mereka. Mesti mengikrarkan tekad sedemikian rupa, setelah saya terlahir ke alam Sukawati, saya akan kembali lagi untuk menyelamatkan mereka. Maka mereka tak akan cari masalah lagi denganmu. Mengapa demikian ya? Ya karena berada di 6 alam tumimbal, lahir adalah
ya sungguh menyengsarakan. Mereka juga ingin keluar dari 6 alam tumimba lahir. Anda memiliki niat hati sedemikian rupa, setelah sampai di alam sukawadi, Anda akan berusaha menyelamatkannya. Dia akan sangat bersuka cita, tak akan mencari masalah denganmu, tak akan merintangi dirimu. Hatimu harus tulus. Setelah berikrar harus memenuhi janjimu. Tidak boleh mengelabui para makhluk. Kalau Anda cuma manis makhluk ya. Kalau ada istilahnya cuma di mulut atau di bibir saja, maka dia akan kembali lagi ya, cari masalah denganmu. Amitofo.